Hai, selamat datang kembali di channel Brani Bincang Asuransi bersama saya, Yani. Kamu masih ingat beberapa hal yang perlu kamu pertimbangkan di dalam membuat rencana waris? Kalau kamu lupa, saya ingetin ya. 1. Modal. Yang kedua, cost atau biaya. Yang ketiga, tax. Yang keempat, liquidity dan solvensinya. Yang terakhir adalah peraturan yang digunakan atau kelegalannya. Ingat, pertimbangan ini ditujukan untuk kamu bisa menentukan jenis investasi atau memilih investasi yang tepat untuk bisa kamu gunakan di dalam merencanakan harta waris kamu. Pada bagian pertama, kita bicara mengenai modal yang diperlukan untuk menciptakan harta waris kamu. Pada episode kali ini, kita akan bicarakan yang kedua adalah mengenai cost atau biaya yang diperlukan. Nah, untuk biaya ini kita akan melihat dari dua sisi. Pertama adalah biaya yang kamu perlukan ketika kamu membentuk harta waris. Yang kedua adalah biaya yang diperlukan ketika harta waris kamu berpindah atau beralih ke tangan ahli waris kamu. Biaya yang kamu perlukan untuk membentuk harta waris kamu, kalau kita contohkan misalnya kamu mewariskan sebuah rumah seperti yang kita bicarakan pada episode pertama, maka yang dibutuhkan di sana adalah biaya administrasi dan biaya yang harus dikeluarkan untuk notaris. Selanjutnya, biaya apa saja yang kamu perlukan ketika memindahkan harta waris itu kepada ahli waris ketika kamu sebagai pewaris meninggal dunia? Ada biaya administrasi mungkin, ada biaya penantian, bahkan mungkin ada biaya ketidakpastian. Kita ambil contoh misalnya, kamu ingin mewariskan dana senilai 2 miliar rupiah untuk ahli waris kamu yang kamu buat dalam bentuk deposito. Ketika kamu sebagai pewaris meninggal dunia, maka ahli waris kamu tidak cukup hanya membawa KTP dan KK untuk bisa mencairkan deposito kamu. Ahli waris kamu harus membawa surat keterangan waris yang menyatakan bahwa dia berhak sebagai ahli waris kamu untuk bisa mencairkan deposito kamu. Mengurus surat keterangan waris yang pasti butuh biaya dan juga butuh waktu. Maka di sana akan muncul biaya administrasi. Kalau ternyata ahli waris kamu lebih dari satu orang dan mungkin tidak berada pada satu wilayah atau tidak bertempat tinggal di dalam satu wilayah, maka satu ahli waris kamu akan ditunjuk atau mewakili dari ahli waris yang lain. Untuk itu, ahli waris yang lain akan membuat surat kuasa yang ditujukan kepada ahli waris yang ditunjuk untuk mencairkan deposito kamu. Dalam kondisi seperti itu, maka kemungkinan muncul biaya penantian. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kalau tiba-tiba ada ahli waris lain yang muncul dan dia mengaku sebagai ahli waris kamu dengan membawa bukti hukum, mungkin terjadi nggak ya? Ya mungkin saja.
Dalam situasi ini, maka kemungkinan besar timbul biaya ketidakpastian. Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai notaris misalnya, ketika kasus ini masuk ke ranah pengadilan. Nah, apakah ahli waris kamu 100% akan mendapatkan harta waris kamu? Belum pasti. Bagaimana jika kamu meninggalkan hutang? Harta waris yang kamu tinggalkan harus digunakan untuk membayar hutang-hutang kamu dulu sebelum kemudian sisanya dibagi kepada ahli waris kamu. Sisanya ada enggak? Belum pasti juga. Sekarang mari kita lihat berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh ahli waris kamu jika kamu menggunakan asuransi jiwa untuk menciptakan harta waris. Ingat, warisan muncul ketika pewaris sudah meninggal dunia. Maka dalam asuransi jiwa yang ditinggal oleh pewaris adalah uang pertanggungan. Saat kamu membentuk atau menciptakan harta waris dengan menggunakan asuransi jiwa, maka biaya yang kamu keluarkan adalah 0. Sementara ketika harta waris dalam bentuk asuransi jiwa berpindah tangan atau berpindah kepada ahli waris kamu, maka juga tidak ada biaya administrasi yang kamu keluarkan. Kenapa begitu? Karena ketika kamu sebagai pewaris meninggal dunia, maka uang pertanggungan itu langsung masuk ke rekening ahli waris kamu, sehingga tidak memunculkan biaya administrasi. Tidak perlu juga ada surat keterangan waris. Kasus biaya penantian bisa muncul pada kondisi ini, seperti tadi yang terjadi pada harta waris dalam bentuk deposit. Contohnya, kalau di dalam polis ditunjuk 3 orang ahli waris kamu, maka hanya ada 1 ahli waris yang akan berhubungan dengan perusahaan asuransi untuk bisa mendapatkan uang pertanggungan itu. Sehingga ahli waris yang lain juga harus membuat surat kuasa penunjukan untuk mewakilkan dirinya pada 1 orang ahli waris. Apakah memunculkan biaya ketidakpastian? Sangat kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena uang pertanggungan yang jadi harta waris yang ditinggal oleh pewaris secara otomatis akan langsung beralih kepemilikan kepada ahli waris kamu. Berbeda halnya ketika kamu meninggalkan bangunan atau rumah dan tanah misalnya, atau mungkin deposito tadi, ahli waris kamu harus membuat surat keterangan waris sebelum harta-harta tadi berpindah tangan kepada ahli waris kamu. Sekarang silakan kamu memilih, apakah kamu ingin menciptakan harta waris kamu dalam bentuk rumah, tanah, deposito, atau asuransi jiwa. Semua terserah pada keputusan kamu. Simplify your life with life insurance. Sampai jumpa.